Perkenalkan, saya Anindya Wahidahita Faiz dengan NIM G002318 dari kelompok B6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 2.2. Yang pertama adalah soalnya tentang struktur faring yang terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang nasofaring. Jadi nasofaring ini kan dia skeleton dari FC1 sampai FC2. Nah, fungsi dari nasofaring ini apa? Jadi fungsi dari nasofaring itu kan untuk respirasi. Nah, letak dari nasofaring ini tuh dia ada di posterior dari cavum-nasi. Jadi keduanya ini tuh dia dihubungkan oleh choanae. Jadi ini adalah gambaran struktur dari nasofaringnya sendiri. Nah, di nasofaring itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada optae atau disebut juga dengan ostium pharyngeum tubae auditivae. Jadi optae ini tuh dia pintu masuk dari tuba auditiva yang dia itu menghubungkan nasofaring dengan kavitas tampinika telinga. Terus selain itu juga ada tonsila pharyngealis nih, ini strukturnya atau adenoidea. Jadi dia kan letaknya ada di membrana mukosa dinding posterior, ini kan bagian dari posterior dari nasofaring. Jadi kalau ada pembesaran di tonsila pharyngealisnya ini, dia itu dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara di hidung dan dia juga mempengaruhi pertumbuhan pada wajah. Nah, biasanya tonsila pharyngealis ini tuh sering terlihat pada anak-anak dan dia tuh akan mengecil ketika pubertas. Terus ada torus tubarius. Ini torus tubarius. Jadi dia itu peninggian di sebelah posteriornya dan superior dari optainya ini. Terus ada torus levatorius. Jadi torus levatorius ini tuh dia peninggian di inferior dari optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Terus selain itu di nasofaring ini juga ada recessus pharyngeus. Jadi ini ada recessus pharyngeus. Jadi dia itu kan letaknya ada di dorsal torus tubarius dan dia itu memanjang dari atas sampai atap faring. Jadi jaringan limfoid yang ada di recessus pharyngeus ini tuh terkadang tuh dia ada di membrana mukosa di recessus pharyngeusnya. Biasanya disebut dengan tonsila dari tuba rianya ini. Terus selanjutnya itu kan ada struktur tentang orofaring. Jadi kan pada bagian faring kan tadi ada nasofaring, terus ada orofaring, ada laringofaring, dan ada esofagus. Nah, untuk bagian dari orofaringnya sendiri, dia kan skeletonnya dari FC2 sampai dengan FC3. Fungsi dari orofaring ini dia kan untuk proses pencernaan. Jadi apa sih itu orofaring? Jadi orofaring tuh kan dia bagian faring yang letaknya tuh dia ada di belakang cavum oris dan dia itu dibesarkan oleh isthmus faucium. Jadi di orofaring ini kan jadi ini kan gambaran anatomi dari orofaring. Ini tuh struktur-struktur bagiannya yang sudah ditunjuk masing-masing. Jadi kan ada arcus palatoglossus. Jadi di sini tuh ada namanya tuh arcus palatoglossus. Jadi arcus palatoglossus ini tuh dia itu pelipatan mukosa di bagian dari anteriornya dari fossa tonsillarisnya. Nah, untuk arcus palatoglossus ini tuh dia kan membentang dari palatum mole hingga ke tepi linguanya ini. Dan dia itu terbentuk karena ada desakan dari musculus palatoglossusnya. Terus selanjutnya kan ada arcus palatopharyngeus. Jadi ini tuh arcus dari palatopharyngeusnya. Jadi dia kan
pelipatan mukosa di bagian posterior dari fossa tonsillarisnya. Jadi dia itu kan membentang dari palato mole hingga ke dinding lateral dari faringnya. Dia terbentuk karena adanya desakan dari muskulus palatopharyngeusnya. Terus dia juga ada fossa tonsillarisnya. Jadi untuk bagian fossa dari tonsillarisnya ini, itu kan dia cekungan di antara arcus palatoglossus sama palatopharyngeusnya. Jadi fossa tonsillaris ini tuh dia ditempati oleh tonsila palatinanya. Jadi kan biasanya sering terjadi pembekakan di bagian tonsa palatenya atau disebut dengan tonsilitis palatina. Jadi biasa disebut juga dengan amandel. Terus kan ada velacula epiglotika. Jadi velacula epiglotika tuh dia untuk tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Jadi ketika ada benda tumpul yang tertelan, maka akan ditampung oleh velacula epiglotika. Terus selanjutnya, ini ada bagian dari laryngofaring. Jadi laryngofaring dia itu kan skeleton lapisnya itu kan dari FC3 sampai dengan FC5. Jadi di bagian laryngofaring ini dia itu ada namanya itu fossa piriformis. Jadi di sini kan ini gambaran struktur eh, dari laryngofaringnya sendiri. Jadi kan dia kan ada namanya itu fossa piriformis. Nah, fungsi dari fossa piriformis ini ini tuh struktur dari laryngofaringnya tuh ini. Jadi fossa piriformis ini tuh dia tuh letaknya ada di bagian kanan sama kiri dari eh, laryngofaringnya. Fungsinya untuk apa? Jadi kan dia kan menampung benda benda tajam yang tertelan. Sedangkan tadi kan benda tumpul dia tertampungnya di velacula epiglotika di orofaringnya. Tapi kalau benda tajamnya dia tuh akan ditampung di fossa piriformis pada laryngofaring. Terus juga ada aditus laryngofaring, laringis, aditus laringis. Jadi aditus laringis ini tuh dia itu kan pintu masuk menuju ke laring. Jadi otomatis kan dari sini kan dia masuk ke laryngofaring. Jadi dia itu letaknya ada di bagian anterior dari laryngofaringnya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur interna dan eksterna dari jantung. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang struktur interna dari jantung. Jadi kan jantung dia kan punya struktur dalamnya kan ada terbagi menjadi 4. Ada atrium dexter, terus ada ventriculus dexter, ada atrium sinister, sama ada ventriculus sinister. Jadi di sini tuh kita yang pertama membahas tentang atrium dexter. Jadi atrium dexter itu apa? Jadi kan dia suatu ruang utama yang halus atau disebut juga dengan sinus venae cavae dan satu ruang kecil yang terbentuk dari musculi pectinati pada bagian superiornya yang disebut dengan auricula dextra. Jadi ini tuh auricula dextranya. Jadi keduanya ini tuh dipisahkan oleh crista terminalis ini di bagian dalamnya. Jadi kedua ruangan dipisahkan oleh crista terminalis ini. Sedangkan di bagian luarnya dia itu dipisahkan oleh sulcus. Sulcusnya disebut dengan sulcus terminalis. Eh, jadi ini kan tadi musculi pectinatinya, terus ada crista terminalisnya, ada auricula dextranya. Selanjutnya kan auricula dextra ini tuh dia kantong otot yang dia tuh bentuknya kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari uh, atrium dextrumnya. Jadi auricula dextra ini dia itu kan intinya kantong otot yang bentuknya itu kerucut gitu. Selain itu juga ada septum interatriale. Jadi ini tuh septum interatriale. Jadi dia kan yang memisahkan antara atrium kiri dengan atrium yang kanan gitu. Ini atrium yang kiri sama atrium yang sebelah kanannya. Nah,
Eh, jadi di septum interanterior ini, ketika fetus pada saat ini tuh dia ada lubang yang disebut dengan foramen ovale. Ketika pada orang dewasa dia akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Jadi setelah lahir nanti, vavula foraminis ovalis tuh dia akan menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium bagian sinister. Terus selanjutnya ada limbus, limbus fase ovalis. Jadi dia itu kan bagian pinggiran dari fossa ovalisnya kan. Nah, atrium dextrum ini tuh dia akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventriculare extra. Dan dia itu dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau disebut juga dengan valva tricuspidalis. Selain itu, di muara-muaranya di atrium dexter kan ada muara-muara pembuluh darah. Kayak vena cava superior nanti dia itu ke ostium vena cava superior, terus vena cava inferior dia akan melalui ostium vena cava inferior, terus ada sinus coronarius melalui ostium sinus coronariinya, sama ada venae cordis minimae dia itu melalui foramina venarum minimarum. Terus yang kedua itu ada ventriculus dexter. Jadi ventriculus dexter ini tuh dia satu ruangan tapi permukaannya kasar, terus tersusun dari rigi-rigi yang menonjol yang disebut dengan trabecula carnae. Jadi ini tuh dia trabecula carnae itu yang ini. Jadi di ventriculus dexter ini tuh dia ada 3 jenis dari trabeculae carnae. Yang pertama tuh ada muskuli papilarisnya. Jadi muskuli papilarisnya ini kan dia melekat di dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan pada puncaknya tuh dia dihubungkan oleh chorda tendinae ini atau disebut juga dengan tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalisnya ini. Terus nanti musculus papillaris sama chorda tendinae ini dia itu ada peran. Dia itu uh, ada peran dalam penutupan katup. Jadi muskuli papilarisnya ini dia akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendinainya itu dia menegang dan meraih kedua cuspis secara bersamaan hingga cuspisnya itu tertutup. Jadi kan intinya musculus papilaris ini tuh dia berperan penting dalam fungsi jantung normal. Dia membantu mencegah kebocoran melalui katup AV-nya atau menghalangi terjadinya aliran darah balik dari ventrikel dexter ke atrium dexternya selama sistol atau ventrikelnya itu berkontraksi. Terus dia juga ada uh, trabecula septomarnigalis. Ini tuh trabecula septomarnigalis yang menyilang rongga ventrikel dari septum dinding anteriornya dan dia tuh hanya terdapat di ventrikel kanan. Selain itu juga ada septum ini septum interventrikular dia kan sekat antara ventrikel kanan sama kiri juga ada ostium truncus pulmonis. Jadi ostium truncus pulmonis ini uh, itu tuh dia menghubungkan dengan truncus pulmonis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonis. Selanjutnya ada atrium sinister. Jadi di atrium sinister ini dia kan terdiri dari sinus venarum cavarum sama ada auricula sinistranya ini. Selain itu kan ada ostium apius sinistrum. Jadi dia itu yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrumnya. Terus juga ada fossa ovalis sama ada valvular foramis ovale. Selain itu di sini kan ada muaranya. Jadi di sini tuh dimuarai oleh 2 buah vena. Venanya itu pulmonalis dextra
Jadi vena pulmonalis dextra, terus ada satu buah vena pulmonalis sinistranya yang superior sama yang bagian inferiornya. Selanjutnya ada ventriculus yang sinister. Jadi kan untuk ventriculus sinister ini dia kan pembentuk dari apex cordis. Dia itu miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Terus di sini juga ada vestibulum aorta, terus dia juga ada ostium aorta. Dia itu menghubungkan dengan aorta sama ada musculi papillarisnya ini sama chorda tendineanya. Nah, dari ventriculus sinister ini tuh dia yang mendekati aorta kan tadi disebut dengan uh, vestibulum vestibulum aorta. Terus juga ada miokardium. Jadi miokardium ventrikel kiri itu dia lebih tebal dibanding kanan karena kan kalau ventrikel kiri kan dia akan memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya. Terus lanjut tentang struktur uh, eksterna dari jantung. Jadi kan untuk struktur eksterna dari jantung kan setiap core-nya itu kan diidentifikasi dari apexnya basis dan dia kan ada 3 fasies. Ada sternocostalis bagian anteriornya, terus ada diafragmatikanya, sama ada fasies yang pulmonalisnya. Jadi ini tuh gambaran struktur eksterna dari jantung. Nah, kalau di eksternalnya jantung ini kan tadi ada 3 fasies. Yang pertama fasies yang sternocostalis. Jadi dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter sama atrium dextrum yang dia itu di keduanya itu diantaranya itu tuh ada sulcus atrioventricularis. Terus ada fasies dramatica, dia dibentuk oleh ventriculus dexter sama sinister dan dia juga dipisahkan oleh sulcus interventricularis yang posterior dan dia itu bersandar di centrum tendineum dari diafragmatikanya. Terus ada fasies pulmonalisnya, dia dibentuk oleh ventriculus sinister dan dia itu membentuk impresio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister sama atrium dexter untuk pulmo dexternya. Terus kan ini kan untuk dari gambaran dari anteriornya dan ini itu untuk gambaran dari posteriornya. Jadi kan di struktur eksternalnya ini juga dia kan ada batas-batasnya kan. Dari batas kanannya tuh ada vena cava superior, atrium kanan, sama vena cava inferior. Untuk kirinya dia kan ada ujung ventrikel kirinya ini. Terus untuk bagian anteriornya dia itu kan ada atrium kanan, terus atrium kanan, terus ada ventrikel kanannya. Ventrikel kanannya ini sama sebagian kecil dari ventrikel kirinya. Terus untuk bagian posteriornya dia itu ada atrium kiri. Di sini tuh ada atrium kirinya ini dan ada 4 vena pulmonalis. Di ini ada vena pulmonalisnya di sini. Ada 4 vena pulmonalis. Terus untuk inferiornya, ventrikel kanannya itu dia letaknya hampir horizontal sepanjang diafragma sampai apexnya ini. Jadi sepanjang diafragma sampai apex. Terus untuk superiornya tuh dia ada appendix atrium kiri. Selanjutnya ada skeleton cordis atau kerangka jantungnya. Jadi kan ini masuk ke eksternal jantung. Fungsinya untuk apa? Jadi kan dia tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka cord. Terus dia tempat pelekatan cuspis atau
jantung, dia juga isolator impuls antara atrium dan ventricle, sehingga kontraksi ventricle sama atriumnya itu dia terjadi secara berurutan. Jadi di skeleton cordis ini kan gambaran dari skeleton cordisnya. Jadi kan dia ada annulus fibrosusnya, terus ada trigonum fibrosusnya, sama ada pars membranaceanya, ada septum interventriculare, ada interatriale sama atrioventricularnya. Selanjutnya skeleton cordis ini kan tadi kan ada annulus fibrosus sama ada trigonum fibrosumnya. Jadi pertama di annulus fibrosusnya ini tuh dia ada 4 cicin fibrosa yang dia tuh mengelilingi ostium atrioventricularnya, terus ada orificium aortae sama orificium yang truncus pulmonalisnya. Jadi yang pertama kan ada annulus atrioventricular dexter, dia tuh ada di valva tricus vidalisnya, terus ada annulus yang atrioventricularis yang sinister, dia itu ada di valva yang uh, mitralnya ini, mitralisnya ini, terus ada annulus valva aortae, dia itu ada di valva aorta ini, sama ada di annulus valva turci pulmonalis, itu dia ada di sekitar valva pulmonalisnya ini. Terus selanjutnya kan ada trigonumnya kan. Nah, trigonum fibrosusnya ini kan dia daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulusnya ini. Kan dibagi atas trigonum fibrosum dextrum sama sinistrum. Kalau yang dextrum, dia kan di antara anulus fibrosus yang valva aorta sama anulus atrioventriculare yang dextranya. Terus untuk yang sinistrumnya dia tuh di antara anulus fibrosus valva aorta sama atrioventriculare sinistra. Selanjutnya ada mekanisme pembukaan dan penutupan pada katup jantung. Jadi jantung ini kan seperti tadi yang sudah dijelaskan kan ada 4 ruangan kan. Ada atrium dextra, sinistrum, terus ada ventricle dextra sama ada ventricle sinistrumnya. Jadi mekanisme yang pertama kan nanti darah kan dia masuk ke vena cava yang superior sama yang inferiornya ini. Setelah itu nanti tuh dia akan menuju ke atrium yang dexternya ini. Nanti dia akan melewati katup trikuspidnya ini melalui ventrikel kanan. Lalu dia itu melewati katup pulmonalisnya. Nah, setelah itu ke arteri pulmonalisnya ini. Selanjutnya kan ke paru-paru. Paru-paru dia melewati vena pulmonalisnya, terus ke atrium kiri, ke katup bicuspidnya, sama ke ventrikel kiri, terus dia melewati katup aorta, terus ke aorta nanti dia diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau gambarannya tuh ini ketika katup katup kan kayak pintu. Jadi saat tekanan di belakang katup itu dia lebih besar, nanti katup tuh dia akan terbuka dan darah itu bisa mengalir. Tetapi kalau tekanan di depan katupnya itu lebih besar, otomatis nanti tuh dia katupnya akan tertutup. Jadi gambarannya tuh seperti ini. Selanjutnya ini tuh ada fase-fasenya kan. Jadi kalau di katup jantung ini kan ada 5 fase. Yang pertama tuh ada fase left diastole. Jadi chamber atrium sama ventrikelnya itu relaksasi. Nanti di sini darah masuk ke vena cava superior sama inferior. Darah yang baru masuk tuh dia akan ke atrium, langsung ke ventrikel secara pasif. Jadi tanpa menunggu atriumnya itu kontraksi. Terus lanjut ke fase atrial sistolnya. Jadi di sini tuh nanti dia atriumnya tuh kontraksi.
darah yang di atrium tuh tinggal 20%. Nah, nanti sisa darahnya dia akan masuk ke ventricle. Terus ada fase isovolumic ventricle contraction. Jadi ini kan tahap awal dari kontraksi ventricle. Jadi darah di ventrikelnya itu udah penuh, dia akan mendorong darah tapi belum keluar sehingga katup atrioventrikularnya, bikuspit sama trikuspitnya itu masih tertutup. Tetapi katup seminularinya itu pulmonal sama aortanya dia itu belum terbuka karena tekanannya belum cukup kuat. Terus yang keempat kan ada fase ventrikular yang injectionnya. Jadi kontraksi ventrikel ini tuh di sini tuh sudah cukup kuat. Nah, katup seminularinya di fase ventricular injection karena kontraksi ventrikelnya itu udah kuat, otomatis katup semilunarnya itu pulmonan sama aortanya akan terbuka dan darah tuh dia akan keluar dari ventricle. Terus untuk fase yang terakhir tuh ada fase isovolumic ventricular relaxation. Jadi di sini tuh ventrikularnya dia kan berelaksasi kan nanti katup atrioventrikularnya, bikuspit sama trikuspitnya di sini tuh dia tertutup. Karena meskipun tekanan dari ventrikelnya turun, namun kan dia masih tetap lebih tinggi daripada atriumnya. Nanti darah masuk lagi secara pasif tanpa menunggu atriumnya berkontraksi. Nanti di fase kelima ini katup semilunarnya, pulmonar sama aortanya itu dia akan tertutup. Yang ketiga itu tentang diafragma dan mediastinum. Yang pertama akan membahas tentang diafragma. Jadi diafragma itu kan dia pembatas antara kavitas toracis sama kavitas abdominis yang dia tuh memiliki dua bagian. Ada pars muscularisnya. Jadi pars muscularisnya tuh dia bagian perifer. Jadi kan dibagi menjadi pars sternalis, terus ada costalis, sama ada lumbalis. Selain itu juga dia terdapat sentrum tendineuumnya. Di ini tuh sentrum tendineuumnya ada parietalis, terus ada diafragmatikanya. eh ini juga sama ada parietalis sama mediastinalis juganya. Jadi ini kan gambaran dari diafragmanya. Jadi kan untuk pars muscularisnya yang pertama pada bagian pars sternalis-nya kan dia ada trigonum. Nah, trigonumnya ini dinamai dengan trigonum sternocostalare yang dia itu dilewati oleh arteri vena epigrasica superior sama vasa limfatikanya. Yang kedua itu ada pars costalisnya itu pars costalisnya. Jadi dia itu kan bentuknya kayak kubah di diafragmanya. Terus ada pars lumbalis. Jadi ini kan pars lumbalis. Jadi di pars lumbalis ini dia itu ada arcus, yaitu ada arcus lumbosacralis medialis atau disebut juga dengan ligamentum arcuatum yang medialnya ini. Jadi kan di sini ada penebalan fascia musculus psoas mayor. Terus ada arcus lumbosacralis yang lateralis atau ini ligamentum laterale. Jadi dia kan dia penebalan dari fascias musculus quadratus lumborum. Jadi ini tuh tadi yang trigonum sternocostale yang larenya ini. Nah, di bagian pars lumbalis diagramatikanya, dia melekat di vertebrae lumbalis yang membentuk dua pleura muskuler, yaitu ada crum dexter sama ada crum yang sinistrumnya. Selanjutnya, eh, di diagramatika dia akan melekat di costa 9 sampai dengan 12. Dan seringkali dia itu kan terpisah karena perslumbadis diagramatikanya itu dia punya celah sempit. Nah, celah sempitnya ini tuh dia disebut dengan trigonum lumbo costale Boch Daleki yang dia juga merupakan locus minoris dari resistensi. Jadi ini tuh dia trigonum lumbo costalinya. Terus ada
sentrum. Sentrum tendineum tuh kan yang sentrum tendineum tuh yang ini. Jadi di sini tuh kan dia ada hiatus aorticus. Nah, hiatus aorticus ini itu dia kan setinggi FTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracius, sama ada vena azygos sama vena hemiazygos. Terus ini ada hiatus esofagusnya yang yang ini jadi dia kan setinggi FTH 10, dia dilalui oleh esofagus, terus ada nervi vagus, sama ada ramus oesophageae arteri gastrica sinistranya. Terus selain itu ada foramen vena cava morgagni. Jadi dia kan setinggi FTH 8. Dia dilalui oleh vena cava inferior, terus dia juga dilalui oleh nervus phrenigus dexter sama vasa limfatika. Terus ada trigonum sternocostale yang ini, dia kan tadi dilewati oleh arteri vena epigastrica superior, sama ada vasa limfatika. Terus untuk vaskularisasinya kan dia ada arteri plenica inferior, terus ada arteri plenica yang superiornya, terus ada pericardioplenica, sama ada musculoplenicanya. Ini kan ada penebalan dari ini tuh musculus pulsa majornya ini sama quadratus lumborumnya di penebalan dari ligamentum arcuatum medialis sama lateralnya. Terus untuk inervasi di diafragmanya ini tuh dia nervus phrenicus. Jadi nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5-nya. Selanjutnya kan ada mediastinum. Nah, untuk mediastinum tuh apa? Jadi mediastinum kan dia rongga dada di antara paru-paru kanan sama kiri yang yaitu isinya ada jantung, terus ada aorta, ada arteri besar, ada pembuluh darah vena besar, ada trakea, timus, syaraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan salurannya. Atau juga dia kan sebuah bidang transversul membentang dari angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis FTH 4 sampai dengan 5. Kan ini ada gambarannya. Jadi mediastinum kan dia kan dibagi menjadi mediastinum superior sama mediastinum inferior. Nah, untuk mediastinum inferior tuh kan dibagi lagi menjadi ada anterius, ada medius, sama ada posteriusnya. Untuk dari mediastinum yang superiornya, dia kan membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracic plane. Atau termasuk angulus sternalis sama antara VTH 4 sampai 5. Jadi di anterior mediastinum ini kan gambarannya. Jadi di sini di anterior mediastinumnya di superiornya di bagian sininya itu ada timus, ada trakea, ada esofagus, ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, terus ada vena brachiocephalica yang dextra sama sinistra, terus ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus recurrent, ada nervi phrenicus, ada ductus thoracicus, sama ada nervi kecil lainnya, pembuluh darah, sama ada pembuluh limfa. Terus untuk mediastinum yang tadi yang inferiornya kan dia dibagi menjadi 3 kan. Kalau yang inferior ini itu kan dia letak membentang dari thoracic plane sampai ke diafragmanya ini. Dia letaknya tuh ada di anterior pericardium, di posterior dari sternum, sama musculi trapezus thoracis. Kalau yang mediastinum yang inferior yang bagian anteriornya ini, di sini tuh dia ada sisa timus, ada nodi limfatiki, lemak, sama jaringan pengikat longgar. Terus untuk mediastinum yang mediusnya, kan dia letaknya ada di kavitas pleura dextra sama sinistranya.
Jadi ada core, ada perikardium, ada nervus phrenikus, ada pangkal aorta, ada arteri venae pulmonalis, ada vena cava, bronchi primariae. Terus untuk bagian mediastinum inferior yang posteriusnya. Jadi yang ini dia kan letaknya di posterior dari perikardium di antara pleura mediastinalis. Jadi isinya tuh ada apa aja? Jadi kan ada esofagus, terus ada aor- aorta thoracica, terus ada vena azygos sama hemiazygos, ada ductus thoracicus, ada nervus vagus, ada truncus sympathicus, sama ada nervus splanicusnya. Jadi ini tuh gambaran tentang mediastinumnya. Jadi ini tuh referensi atau sumber-sumber materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.